Kamu terbangun suatu pagi, dan segala hal di sekitarmu tampak seperti biasa. Langit tak biru, detik jam masih berdetak dengan ritme yang sama, dan udara pagi tidak berbeda dari kemarin. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang tak kasat mata menekan dadamu. Sesuatu yang tidak bisa kamu beri nama, tapi terasa nyata. Ketika kamu menatap cermin, sosok di hadapanmu memang dirimu, namun ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya. Seperti ada bagian dari dirimu yang sudah bukan lagi kamu yang dulu. Hari-hari terus bergulir. Kamu mulai mendekat pada spiritualitas. Berdoa lebih dalam, bermeditasi lebih lama, menulis afirmasi positif, membaca buku-buku pencerahan diri. Kamu berharap dengan itu semua, hidup akan mulai berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Hal-hal kecil mulai terasa goyah, hubungan yang renggang, pekerjaan yang kehilangan makna, rutinitas yang mendadak terasa hampa. Kamu mulai bertanya-tanya, mengapa saat aku mencoba berubah, justru semuanya terasa seperti runtuh? Disitulah letak paradoks yang sering luput kita pahami. Kita mengira bahwa saat kita memutuskan untuk memperbaiki hidup, semesta akan segera merespons dengan dukungan dan kemudahan. Namun yang muncul justru tantangan, persahabatan yang retak, pengkhianatan, luka-luka lama yang tiba-tiba kembali hadir ke permukaan, menyamar dalam bentuk peristiwa baru. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang dengan sengaja menekan titik-titik rapuh dalam diri, mengguncang pondasi yang kita kira sudah cukup kuat. Tapi bagaimana jika semua itu bukan pertanda kegagalan? Bukan karena semesta menolak perubahanmu, melainkan karena ia sedang mengujimu. Carl Jung pernah berkata, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Mungkin perubahan hidup bukan tentang menarik sesuatu yang baru, tapi tentang berani menghadap dan menyadari bagian dalam dirimu yang selama ini kamu sembunyikan. Mungkin sebelum realitas berubah, kamu harus terlebih dahulu berdiri di hadapan bayangan terdalam dari dirimu sendiri. Lalu, jika semesta memang sedang mengujimu sebelum memberikan realitas yang baru, pertanyaannya adalah, ujian macam apa yang sedang kamu jalani sekarang? Apakah penderitaan yang kamu alami hanyalah sebuah kecelakaan acak? Ataukah itu adalah pesan tersembunyi, sebuah pertanyaan dari semesta yang hanya bisa dijawab melalui kesadaran, bukan lari? Dan jika memang hidup saat ini tidak sedang menghukummu, melainkan sedang menyaringmu, maka mungkin inilah momen yang paling penting dalam perjalananmu. Karena bisa jadi, di balik semua rasa kehilangan, kekacauan, dan kebingungan itu, tersembunyi satu kebenaran yang selama ini tak pernah kamu sadari. Satu kebenaran yang perlahan mulai terungkap jika kamu cukup berani untuk menyelami akar psikologisnya yang terdalam. Apa sebenarnya yang diuji semesta ketika seseorang memohon perubahan dalam hidupnya? Carl Jung mengenalkan satu konsep yang dalam dan sering disalahpahami. The shadow, bayangan. Ini bukan sekadar bayang-bayang yang mengikuti langkahmu saat berjalan di bawah matahari, melainkan bagian dari dirimu yang tersembunyi dalam gelapnya batin. Luka yang belum sembuh, kemarahan yang tidak pernah tersuarakan, rasa malu yang diam-diam mengarahkan keputusanmu. Bayangan ini bukanlah sesuatu yang jahat. Ia hanya tersembunyi, dan justru karena tersembunyi, ia memiliki kuasa penuh untuk mengarahkan hidupmu dari balik tirai kesadaran. Inilah ironi menyakitkan yang sering tidak kita sadari. Saat mulutmu berkata ingin berubah, bagian terdalam dari dirimu justru menolaknya. Mengapa? Karena identitas lamamu, seburuk apapun itu, adalah satu-satunya bentuk diri yang dikenali oleh ego. Ego, yang menurut Jung berfungsi sebagai penengah antara dunia luar dan batin, tidak mengutamakan pertumbuhan, ia mengutamakan kelangsungan hidup. Ia mencari zona nyaman, meskipun kenyamanan itu hadir dalam bentuk pola lama yang menyabotase diri, hubungan beracun, atau rasa tidak layak yang terus diulang dalam siklus menyakitkan. Inilah alasan mengapa semesta kadang tampak seperti menantang, bahkan menentangmu. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia jujur. Ia tidak akan memberimu kehidupan baru selama kamu masih menggenggam erat versi lama dari dirimu. Dan versi lama itu, seperti kebanyakan hal yang telah menjadi identitas, tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Lihatlah kenyataan ini. Seseorang bisa saja berkata ingin cinta sejati, namun tanpa sadar justru takut terhadap keintiman karena trauma pengkhianatan di masa kecil. Atau seseorang mendambakan kebebasan finansial, tapi di bawah sadar mengasosiasikan uang dengan dosa, keserakahan, atau kefanaan karena pengaruh pola asuh religius yang ketat.
Mereka bukan gagal karena kurang usaha, tapi karena bagian dari dirinya tidak benar-benar ingin berhasil. Sebab keberhasilan berarti satu hal yang sangat mengancam bagi ego, kematian dari identitas lama. Setiap kali kamu mendekati titik kritis perubahan, bayangan itu muncul dalam bentuk yang halus namun kuat. Keraguan yang seolah datang entah dari mana, kecemasan yang tiba-tiba melumpuhkan langkah, atau serangkaian kebetulan yang tampaknya menghentikanmu tepat saat kamu ingin melangkah maju. Semua ini mungkin bukanlah tanda bahwa kamu dikutuk. Bisa jadi ini adalah undangan, sebuah panggilan untuk menatap langsung ke mata bayanganmu sendiri. Filsuf Friedrich Nietzsche pernah berkata, jika kamu menatap ke dalam jurang cukup lama, jurang itu akan menatap balik ke dalam dirimu. Mungkin perubahan sejati bukanlah tentang menambahkan sesuatu yang baru ke dalam hidup, melainkan tentang kehilangan, melepaskan siapa dirimu selama ini dan berani menghadapi kegelapan yang kamu sembunyikan. Selama kamu belum mengenali dan menyadari sepenuhnya struktur psikologismu sendiri, bayangan, ego, serta keyakinan yang belum pernah kamu pertanyakan, semesta akan terus memberimu cermin. Bukan hadiah, bukan jawaban instan, tapi refleksi dari luka yang belum kamu sembuhkan dan pola yang belum kamu hancurkan. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika kamu terus menghindari cermin itu? Apa harga yang harus dibayar untuk hidup yang tidak pernah kamu pilih dengan sadar? Karena dari sinilah kita akan mulai menyelami lebih dalam. Bukan hanya dari sisi luka dan penyebabnya, tapi juga bagaimana diam-diam semua itu telah membentuk kenyataan yang kamu sebut sebagai hidup. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu hanya berputar dalam lingkaran yang sama? Kamu sudah mencoba berbagai cara untuk keluar, membaca buku pengembangan diri, menonton video motivasi, bahkan bermeditasi dengan tekun. Namun entah bagaimana, kamu selalu kembali ke titik awal. Seperti berada di dalam labirin tak berujung. Tapi kenyataannya, labirin itu bukan berada di luar dirimu. Ia ada di dalam. Dan dinding-dindingnya terbentuk dari keyakinan bawah sadar yang tak pernah kamu pertanyakan. Inilah konsekuensi yang sering luput disadari dari bayangan yang tidak pernah kamu hadapi. Realitas yang kamu alami hanyalah simulasi dari luka lama yang belum sembuh. Bukan refleksi dari siapa dirimu sebenarnya, tetapi pantulan dari siapa kamu merasa harus menjadi demi diterima, dicintai, atau dianggap cukup. Kamu mungkin menciptakan hubungan yang penuh pengorbanan, karena ada bagian dalam dirimu yang percaya bahwa cinta harus dibayar mahal. Atau kamu merasa takut untuk sukses karena jauh di dasar batinmu, kamu menyimpan keyakinan bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu terus-menerus mencari validasi dari luar, karena koneksi dengan nilai dirimu sendiri telah terputus sejak masa kecil. Ironisnya, semua ini terasa normal, begitu biasa hingga kamu tak lagi bisa membedakan antara pola dan kebenaran. Otakmu, melalui sistem otomatis yang disebut default mode network, terus memutar ulang skenario lama, meskipun kamu telah sadar bahwa kamu menginginkan hidup yang berbeda. Inilah sebabnya seseorang bisa mengetahui bahwa mereka harus berubah, namun tetap tidak mampu melakukannya. Pengetahuan kognitif saja tidak pernah cukup. Yang dibutuhkan adalah transformasi yang jauh lebih dalam, sebuah transfigurasi bawah sadar. Budaya modern pun tidak banyak membantu. Kita diajari untuk mengejar hasil, bukan kesadaran. Kita dibanjiri gambaran kesuksesan, tetapi tak pernah diajarkan cara membaca peta trauma batin. Kita diminta terus bergerak maju, tanpa pernah sempat bertanya, siapa sebenarnya yang sedang berjalan ini? Dan disinilah ujian sejati dari semesta dimulai, melalui pola yang terus berulang. Sampai kamu belajar, kamu akan terus bertemu pasangan yang sama dalam bentuk berbeda. Sampai kamu sadar, kamu akan menghadapi kegagalan di ambang keberhasilan. Sampai kamu menyelami batinmu, dunia luar akan tetap menjadi pantulan dari ketakutanmu yang terdalam. Carl Jung mengatakan bahwa realitas adalah panggung tempat konflik batin kita dipentaskan. Apa yang kamu anggap sebagai nasib buruk mungkin hanyalah skrip internal yang belum pernah kamu ubah. Semakin kamu menolak untuk melihat bayanganmu, semakin kuat ia akan mengendalikan hidupmu secara diam-diam. Dan semakin sering kamu mengabaikan cermin yang diberikan oleh semesta, semakin besar kemungkinan cermin itu akan dipecahkan tepat di hadapanmu. Namun ini bukan ancaman, ini adalah undangan. Karena dalam setiap kehancuran tersembunyi benih kebangkitan. Tapi hanya jika kamu berani bertanya,
Apakah realitasku saat ini benar-benar milikku, atau hanya repetisi dari siapa aku di masa lalu? Dan jika jawabannya adalah bukan, maka pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Karena setelah ini, kita akan masuk ke fase pemberontakan, membebaskan diri dari skrip lama, dan menulis ulang cerita yang benar-benar kamu pilih sendiri. Bayangkan suatu malam yang sunyi, kamu berdiri di depan cermin besar. Cermin yang selama ini kamu gunakan untuk mengenali siapa dirimu. Tapi malam itu berbeda. Cerminnya retak. Dan dari retakan itulah, untuk pertama kalinya, kamu melihat sesuatu yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Wajah aslimu. Bukan topeng sosial yang kamu kenakan setiap hari. Bukan kepribadian yang terbentuk dari luka dan tuntutan luar. Tapi inti sejati dari keberadaanmu. Di titik itulah pemberontakan sejati dimulai. Bukan dengan mengangkat senjata atau melawan dunia luar, melainkan dengan satu tindakan radikal, berhenti mempercayai kebohongan tentang siapa dirimu. Carl Jung menyebut proses ini individuasi, perjalanan seseorang menuju keutuhan saat ia berhenti menjadi bayangan masyarakat dan mulai menjadi dirinya sendiri. Ini bukan perjalanan yang nyaman. Ini adalah revolusi batin, penuh guncangan, tapi juga penuh pencerahan. Langkah pertama dalam pemberontakan ini adalah menghadapi bayanganmu, bukan untuk menyingkirkannya, tapi untuk mendengarkan pesan yang dibawanya. Bayangan bukan musuh, ia adalah utusan, membawa kembali bagian-bagian dirimu yang dulu kamu buang, kamu hina, atau kamu tolak karena tidak sesuai dengan citra ideal. Ketika kamu mulai memeluk ketakutanmu, egomu, dan hasrat yang selama ini kamu sembunyikan, energi yang dulu terpecah perlahan kembali menyatu. Dan dari penyatuan itulah, realitas mulai berubah. Bukan karena kamu memanifestasikan sesuatu secara ajaib, tapi karena kamu menjadi versi dirimu yang mampu menampung hidup yang lebih utuh. Kamu tidak lagi memilih pasangan karena takut ditinggalkan. Kamu tidak lagi mengejar kesuksesan hanya demi membuktikan harga dirimu. Kamu tidak lagi tunduk pada ekspektasi kolektif yang selama ini menindas jiwamu. Kamu mulai hidup bukan dari luka, tapi dari keutuhan. Lalu bagaimana caranya? Pertama, berhenti bereaksi, mulailah mengamati. Setiap kali kamu merasa tersinggung, kecewa, atau marah, jangan langsung merespons, ambil jeda. Tanyakan pada dirimu, bagian mana dari diriku yang sedang ditampilkan oleh pengalaman ini. Karena realitas, sekeras apapun rasanya, adalah guru yang jujur. Kedua, tulis ulang naskah internalmu. Ambil jurnalmu dan ungkapkan keyakinan bawah sadar yang membatasi hidupmu. Aku tidak cukup baik. Aku harus menderita dulu baru boleh bahagia. Setelah kamu menyadarinya, tantang keyakinan itu. Ubah ceritanya. Karena naskah yang kamu yakini, itulah yang kamu izinkan membentuk hidupmu. Ketiga, hadapi trauma seperti seorang prajurit. Kamu tidak perlu sembuh total untuk berubah. Tapi kamu perlu cukup berani untuk menatap lukamu tanpa lari. Menangis, gemetar, merasakan semuanya. Itu bukan kelemahan, itu adalah ritual pembebasan. Keempat, berani menjadi aneh. Dunia mungkin akan menyebutmu gila saat kamu mulai meninggalkan norma-norma yang dulu membelenggumu. Biarkan saja. Jung pernah berkata, apa yang normal bagi kelompok orang gila, dianggap gila oleh orang yang waras. Mungkin kegilaanmu adalah bentuk paling murni dari kebebasanmu. Inilah pemberontakan suci. Bukan terhadap sistem politik atau budaya, tapi terhadap sistem psikologismu sendiri, yang selama ini membentuk sangkar emas tempat jiwamu terkurung. Ini adalah momen di mana kamu akhirnya berkata, aku tak akan lagi menjadi versi editan dari diriku hanya agar dunia merasa nyaman. Dan ketika kamu memilih untuk hidup dari kebenaran batinmu, semesta mulai menjawab. Pintu-pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka. Orang-orang yang selaras muncul dalam hidupmu. Peluang-peluang baru datang, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Cermin lamamu telah hancur, dan dari pecahannya, kamu membangun jendela baru untuk melihat dunia dengan mata yang segar, penuh kehadiran. Namun masih ada satu rahasia terakhir yang belum kita sentuh. Sebuah inti terdalam dari seluruh perjalanan ini. Bukan hanya kebenaran yang membebaskanmu, tapi juga yang mampu menghidupkan kembali jiwamu yang lama tertidur. Sudah siap untuk mengungkapnya? Kamu berjalan sendirian di tengah padang sunyi. Langit di atasmu gelap, tanpa bintang, tanpa arah yang jelas. Namun langkahmu terus bergerak, didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah bisikan lembut dari keheningan,
seolah ada pesan kuno yang perlahan terkuak dari dalam dirimu sendiri. Lalu, dalam satu momen keheningan itu, kamu mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Bukan dunia yang sedang menolakmu, bukan pula takdir yang menghalangi jalanmu, tapi dirimu sendiri yang belum menjadi wadah cukup kuat untuk menampung realitas yang kamu impikan. Carl Jung pernah berkata, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Selama bagian terdalam dari dirimu tetap tersembunyi, hidupmu akan terus berjalan dalam lingkaran yang sama, dan kamu akan menyebutnya nasib, padahal itu hanyalah pola yang belum kamu sadari. Inilah inti dari kebenaran yang sering terlupakan. Semesta tidak merespons keinginanmu, melainkan frekuensi dari siapa kamu sebenarnya. Kamu bisa berharap dicintai, tapi jika jiwamu masih dikuasai ketakutan akan penolakan, cinta sejati takkan bisa menemukan jalannya. Kamu bisa bermimpi tentang kelimpahan, tapi jika keyakinan batinmu masih berbisik bahwa kamu tak layak, kelimpahan itu akan terus menjauh. Semesta bukan mesin pemenuh harapan. Ia adalah cermin multidimensi yang hanya bisa memantulkan apa yang kamu sadari dan jalani secara otentik. Dan inilah tantangan spiritual sesungguhnya. Mampukah kamu menjadi versi dari dirimu yang pantas menerima impianmu, bahkan sebelum impian itu datang? Jika kamu mendambakan kedamaian, dunia luar tidak harus berubah terlebih dahulu. Kamulah yang harus berhenti bereaksi terhadap kekacauan kecil. Kamulah yang harus memeluk dan menjaga frekuensi damai itu. Menjadi damai, alih-alih menunggu damai datang. Ini bukan bentuk pasrah atau menyerah. Justru inilah bentuk tertinggi dari kepemilikan. Memiliki realitasmu sendiri dari dalam keluar. Jung menyebut proses ini sebagai integrasi total antara kesadaran dan ketidaksadaran. Saat ego berhenti menjadi penguasa dan mulai melayani jiwa, hidupmu berubah arah. Realitas eksternal mulai mengikuti ritme baru yang kamu bangun dari dalam dirimu sendiri. Namun jangan salah, ini bukan jalan yang mulus. Akan ada ujian, guncangan, dan keraguan. Semesta akan menguji apakah transformasimu nyata atau hanya topeng spiritual yang baru. Kamu akan kembali berhadapan dengan dirimu yang lama, dengan godaan pola-pola lama dan rayuan untuk berkompromi. Tapi jika kamu memilih untuk tetap teguh, menolak mengecilkan dirimu demi kenyamanan orang lain, kamu akan mulai melangkah ke dalam realitas yang berbeda. Sebuah realitas di mana setiap pilihan lahir dari kesadaran, bukan dari luka. Di mana kamu tak lagi meminta dunia untuk mengonfirmasi siapa dirimu, karena kamu sudah mengenalnya dengan utuh. Dan dari tempat inilah, semesta berbisik. Akhirnya, kini kamu siap. Karena pada dasarnya, kamu bukan sedang menciptakan realitas, tapi membangunkan bagian dirimu yang tertidur. Dan begitu bagian itu bangkit, ia mulai mengizinkan realitas itu hadir secara alami. Itulah rahasia yang tersembunyi di balik metafisika, spiritualitas, dan psikologi dalam. Perubahan dunia luar selalu berakar dari transformasi batin. Jadi pertanyaannya kini bukan lagi kapan realitasku akan berubah, melainkan beranikah aku menjadi versi diriku yang dunia impianku butuhkan? Dan jika jawabannya ya, maka semesta akan membuka pintunya tanpa ragu. Karena pada akhirnya bukan kamu yang menunggu semesta, tapi semestalah yang selama ini menunggu kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.